Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Welcome back to Storytime! Yay! Nah, hari ini kan viewer subscriber pada tanya Tina tuh model gitu ya. Kita mau jelasin atau mau berbagi prosesnya gimana sih Tina tuh dari pertama sampai bisa sekarang gitu. Betul. Oke? Oke. Tapi sebelum nonton video ini, Jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. Adventure. Nah, jadi kita mulai ceritain ya. Saya yang mulai ceritain ya. ceritain dari awal biar yang nonton bisa tahu Bisa gimana tahu ya. prosesnya. Saya pertama kali mulai modeling. It's a lot said modeling karena saya waktu masih high school umur 16 tahun. 16 tahun udah mulai. Ya, pertama kontes, tapi saya kontes buat miss gitu. Jadi kayak beauty pageant, tapi bukan beauty pageant, cuman di high school saya aja, dan kita bukan sih semua ibu kota Rumania, dan kita like where how to say Ya di sini juga ada banyak kayak miss putri gitu. putri abang none Jakarta, abang kayak putri Indonesia gitu. Ya, kita kemarin Miss Football, Miss Beauty, Miss High School, Miss banyak Miss, tapi itu sangat bagus buat saya karena di sana tempatnya yang saya belajar jalan catwalk. Gitu. Ya, Oh, di jadi sana. ajang itu sambil ikut sambil belajar juga ya? Betul ya, Belajar karena dasar-dasar. saya pas mulai saya selalu tomboy ya, jadi saya kayak susah banget, kayak nggak feminin gitu, kayak tapi ya modeling gitu juga sekarang passion saya ya, karena saya kerja dengan model sampai sekarang, tapi saya sangat suka sekarang ya. Pas mulai aku bilang, oh aku nggak terlalu suka ini, tapi aku menang, jadi saya ya udahlah, kalau menang mungkin saya bagus ya, jadi lanjut aja. Nah, itu saya belajar catwalknya ya dari 16 tahun sampai 18 tahun. Tapi kan untuk jadi model itu perlu portfolio. Oh iya, itu daftar ajang juga kan perlu portfolio, perlu foto. iya betul. Jadi saya pertama kali umur 16 atau 17 tahun, pertama tahun anyway, dengan dunia modeling saya daftar ke pertama agensi terkenal di Rumania, tapi enggak terlalu bagus karena mereka terkenal untuk daftar modelnya, tapi nanti lupa punya model karena yang paling besar, jadi terlalu banyak model juga. Sama mereka saya banyak modelnya jadinya lupa mereka kalau punya model. Betul. Jadi saya pengalaman pertama dengan catwalk, abis itu kedua langsung saya daftar ke agensi itu, saya dapat iklan Schweppes. Ya, jadi buat saya portofolionya yang terakhir, makanya kan karena aku punya pengalaman tapi dengan catwalk, dengan iklan, terus yang terakhir abis itu saya pergi dari mereka karena aku lihat cuma dikasih satu kerjaan, bayarnya sangat bagus, tapi cuma itu aja. Dan habis itu saya pindah ke mother agency saya dari sekarang, namanya Rude Model. Terus di sana saya mulai dengan bos-bos dari sana bikin portofolio saya. Itu gratis karena namanya test shoot. Mungkin zaman dulu ya harus lebih susah ya, mungkin ada yang bayar buat fotografer diajak, tapi karena agensi saya juga lumayan besar dan bagus, jadi ada banyak fotografer yang mau kolaborasi dengan agensi kita. Jadi untuk model baru itu perlu bikin foto-foto test shoot gitu kan, jadi karena kalau foto pakai kamera biasa kan hasilnya nggak maksimal kalau fotografer yang bikin gitu. Nah itu jadi sebelum jadi model yang top atau yang terkenal ya harus komunikasi sama fotografer gitu, bisa nggak bikinin test shoot gitu, misalnya konsepnya banyak gitu ya, konsepnya mukanya gitu ya, beauty atau fashion atau ya ada banyak konsep, karena di portofolio model itu harus ada banyak referensi, karena habis itu seperti saya di sini atau kemarin di Turki, nanti saya ceritain juga, harus ada com card. Jadi com card itu
ada banyak foto ya dengan model itu, tapi Comcard itu harus kasih lihat model itu bisa semua, bisa commercial, bisa beauty, bisa semua ya, udah cover. Terus ya itu yang saya paling lama yang bikin. Jadi modeling itu nggak cuman fashion show aja, tapi ada photoshoot, produk gitu ya. Ada katalog baju, ada ada iklan, ya macam-macam lah gitu. Iya ya, banyak macam jobsnya ya, job kategori. Tapi satu orang itu biasanya mereka punya karakter masing-masing gitu ya. Misalnya ini cocok buat fashion show gitu, ini cocok buat beauty, ini buat fashion gitu. Jadi agak jarang model yang bisa ke semuanya gitu. Betul. Tapi ini basicnya gitu. Jadi nanti begitu 1, 2, 3 ini nanti discover sendiri juga sih, karena ya saya yang paling suka adalah catwalk dan beauty, karena ada banyak yang bilang saya, oh muka kamu kayak bagus buat beauty shot gitu, karena seperti boneka mereka bilang. Terus dia dan catwalk karena saya juga sangat tinggi buat orang Eropa, saya terlalu tinggi. Nah, habis itu saya pertama kontrak ambil habis selesai high school. After high school 18 tahun saya pergi ke Turki pertama kali. Turki enak di sana? Wah, enak banget, kotanya luar biasa indahnya, makanannya sangat enak, cuman orangnya yang parah banget. Kenapa? Parah? Ya, how to say, kayak ya nggak tahu. Aku nggak mau ngomong nggak bagus ya, tapi lebih ramah Indonesia ya? Oh, jauh ya. Aku nggak suka banget di sana, orangnya kayak nggak komfort gitu. Jadi ya begitulah orangnya ya, saya sangat suka di Indonesia gitu. Aku nggak mau ngomongin orangnya yang dia nggak terlalu suka karena ya. Tapi aku kerjanya di sana sangat bagus juga. Tapi untuk portfolio untuk Turki lebih bagus dari Indonesia atau gimana? Di Turki ada banyak kerjaan, tapi kerjaannya seperti kayak katalog kebanyakan, atau pijama, atau jadi dan fotografer nggak terlalu bagus. Aku dari Turki di portofolio saya punya cuma 1 foto aja, 1 foto. Selama 4 bulan di sana kerja sambil setiap hari cuma 1 foto aja yang saya bisa pakai buat portofolio saya. Makanya dari itu agensi yang di Amerika minta ke Indonesia ya supaya iya, karena saya dari sebelum punya portofolio dari Romania dan dari Turki 1 foto aja. Jadi mereka lihat portofolio saya, terus bilang, oh ini fashion, ini bagus dan cantik juga, kita mau kolaborasi sama dia, tapi mungkin next year karena dia perlu bangun portofolio. Iya betul, jadi portofolionya harus lebih kuat. Terus Indonesia buat di dunia modeling terkenal untuk building your portfolio. Ya emang di sini walaupun pembayarannya sedikit lebih rendah gitu, tapi belakangan kita kualitasnya udah bagus gitu. Bagus banget buat dengan kalau kita lagi ngomong fotografer, kualitas fotonya, dan ada banyak yang terkenal di dunia, di worldwide Indonesian atau ya di seluruh Indonesia. Tapi tetap masih untuk modeling itu masih di Italia, Paris, ya. New York gitu. Tapi ya mereka yang masih terbaik gitu. Ya, rata-rata jadi itu model-model internasional mereka ke negara-negara lain dulu untuk bangun portfolionya itu. Ya biasa ke Asia dulu karena di Asia banyak fotografer. Gitu portfolionya udah bagus, baru mereka kalau yang beruntung dipanggil ke sana. Betul. Tapi Tina waktu itu sebenarnya portfolio udah bagus gitu ya, cuman karena di sini udah keburu jatuh cinta, jadinya nggak tetap ke US. It's okay. Aku lebih senang di sini pasti, dan ya everything happens for a reason kan. Musim hujan kan, dengar kan. Nah jadi berarti kembali lagi yang tadi gitu. Model itu ada beberapa macam, fashion show, model catwalk. Model catwalk tuh biasanya minimum tingginya 175 ya? Minimumnya. Minimum 175. Yang paling pendek ya. Terus beauty biasanya untuk iklan, untuk
foto produk atau makeup produk-produk yang segala macam gitu ya. Itu biasanya yang diperluin tuh mukanya harus cantik gitu, tingginya nggak begitu penting. Iya, nggak penting sama sekali ya, karena kalau mukanya cantik dan fotogenik udah. Terus yang itu selama lagi acting ya. Acting iya ya, aku ini yang lupa bilang karena kita casting iklan juga. Sekarang saya sudah mulai main film juga ya. Atau kalau pemotretan biasa gitu, mungkin ya kalau cewek-cewek mungkin lagi nggak tahu ya datang bulan atau lagi nggak tahu a bad day mungkin, atau I don't know anaknya lagi flu atau moodnya nggak ke sana, tapi klien itu pilih saya atau model itu because there's the vision of the best thing to represent the product kan. Pertama karakternya harus masuk. Jadi harus mereka nggak mau tahu kalau kita sedih atau nggak mood atau nggak, harus kasih the best of us. Sama harus profesional pas lagi acting, harus all out walaupun lagi sedih ya suruh ketawa aja ya. Nah jadi ini sedikit informasi dari kita gitu ya. Ya pengalaman saya pribadi, terus ya gini-gini kita bisa bilang hari ini dengan pengalaman modeling ya. Ya mudah-mudahan kita Tina bisa kasih masukan buat yang pengen jadi model atau model catwalk atau untuk iklan, film ya. Tapi kan Tina masih baru juga, masih bukan model baru tapi ya baru di dunia YouTube atau di dunia film gitu ya, kita masih belajar. Jadi nanti kalau ada yang mau lihat pemotretan sudah lihat, tapi mungkin ada yang mau belajar catwalk atau gitu, saya open buat itu juga. Jadi ya kenapa enggak, kita bisa coba nanti. Saya ajarin Bayu menjadi model. Kalau suka video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan loncengnya juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.